Mana Jai? Dapat duit kagak malah bangkrut gua. Welcome to the Dias Alwin Syabana review film lagi. Oke, kali ini gue akan mereview sebuah film yang didistribusikan oleh JP Production yang ini sebenarnya film adik kelas gue ya, tetapi gue sudah alumni pada saat ini dirilis. Dinamakan dengan Circle of Influence. Oke, jadi sutradaranya disutradarakan oleh Gilang Aji Saputro dan juga diproduseri oleh Fatur Rahman. Oke, let's talk about it. Nah, ini diperankan oleh Kevin Matzaki sebagai Ahmad, dan pemeran utamanya itu adalah Lucky Febrian Dito itu adalah Aldo. Ini sebagai pemeran utama di sini. Dan Rizal Maulana sebagai Chandra, dan Elua Jodia sebagai Alvin, dan beberapa pemeran pendukung lainnya. Nah, orang Aldo ya yang lumayan berprestasi gitu di sekolahnya, dan juga ya pinter lah ya gitu kalau gue lihat-lihat gitu. Jadi kayak anak yang nggak bandel, nggak gimana, nggak gitulah. Terus habis itu dia terinfluence oleh tongkrongannya nih gitu, mulai dari mabok, ngerokok udah dari awal sih, mabok, ngerokok, judi slot, terus hingga jadi kurir narkoba. Iya, betul sekali gitu. Segitu ya dari kita, langsung lanjut ke kelebihan kekurangannya ya. Kelebihan, gua sangat suka dengan bahasanya ya, bahasanya itu kayak sangat amat tongkrongan sekali dan relatable dengan logat Depok sehari-hari. Jadi kayak kalau lu dengar film ini ya, kalau lu nonton film ini, kenapa it sounds like Pecok Gurame, terus habis itu si Ayam Sore gitu, dan Adam Elvan ya, karena emang kayak gitu Depok gitu. Gua akui emang Depok kayak gitu bahasanya gitu ya, secara logatnya gitu segala macem gitu. Jadi sebenarnya kayak ya ini dekat dengan kehidupan sehari-hari ya, sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan berbudaya dengan akulturasi Depoknya gitu segala macem gitu. Oke, terus habis itu poin kedua, tempat setting yang natural dengan kondisi perekonomian. Maksudnya perekonomian itu kayak ini tuh diperankan dengan orang-orang yang mungkin agak bandel gitu segala macem. Kayak ini nih, tempat kayak gini nih, ini tuh relatable banget loh bagi gue gitu. Gue kayak pernah gue nongkrong lah sekali gitu ya, meskipun ujung-ujungnya gue dibully gitu segala macem gitu. Ya sangat relatable lah. Terus yang ketiga, ini keren nih, actingnya natural, jokesnya nyampe, jokes tongkrongan abis gitu. Menurut gue kayak gue suka banget sih asli itu cara treatmentnya mereka gitu, kayak nggak acting gitu loh. Mereka semua bukan aktor tapi pemain gitu. Jadi pemain dalam arah pemain gitu, you know what I'm saying. That's what I like, kayak that's what I like though. Even pas ini tambahan juga ya, even pas ngerokok tuh natural gitu, kayak itu cara dia nyedotnya, terus habis itu udah kayak nggak kaku lagi gitu. Biasanya kayak kalau misalkan di film pendek itu tuh kayak ya kaku lah gitu, dan ini tongkrongan banget gitu. Gue yakin nih pasti kayak how the hell ini bisa masuk ke sebuah film gitu yang dirilis oleh AJP ya, di luar ini, kayaknya di luar dari sekolah deh kayaknya. Cuman kayak bisa sebebas itu ya. Ini di review Padio tuh nggak sih gitu. Gue kayak gitu tahun 2020 lah gitu, gue nggak bisa tuh dari sensor KPI itu dan sensor PKI gitu. PKI anjir, sensor KPI itu kayak gitu tuh udah kayak di take out, kamu ngapain ini terlalu vulgar gitu. Jadi gue penasaran gitu, ini tuh kayak di belakangnya tuh kayak gimana sih gitu. Gue suka banget kayak actingnya, terus habis itu kedekatan dengan tempat latarnya, terus juga ini nakal-nakal banget orang-orangnya, kelihatan banget gitu, kayak
ngomong kasarnya gitu segala macam. I like it, I like that real shit gitu. Begitu sih gitu. Cara alur yang logis menurut gua. Jadi kayak awal-awalnya itu emang agak lambat, itu emang agak slow burn gitu. Ya orang nggak tahu apa-apa, polos gitu segala macem gitu kan. Mantep sih menurut gua kayak ya emang caranya logis gitu, dari polos gitu terus itu ke dia nggak tahu konsekuensinya dan lalu dia dapat konsekuensinya gitu. 3 babak lah ya, 3 babak gitu. Dan itu menurut gua kayak mantep lah, jempol gitu menurut gua. Oke, penamaan tokoh yang natural. Oke, ini gue lihat dari kayak nama aslinya itu Kevin Mazzaki, Elua Jodia. Itu udah kayak Lucky Febrian Dito. Itu udah kayak penamaan anak-anak Gen Z setelah gue ya, yang kayak agak edgy gitu. Sorry gue ngomong edgy gitu, tapi kayak gue masih nemuin nama Alvin, Aryo segala macem gitu, Rehan gitu. Tapi ini udah kayak Lucky lah, Pin lah, Mazzaki lagi, Elua Jodia gitu. Dan dia berhasil memfilter namanya itu menjadi Aldo, terus Ahmad, Chandra, Alpin. Nggak kayak film gue yang namanya Mawar itu. Anjir, Mawar mah fiksi banget men, nama novel atau enggak gitu. Nama novel Mawar, Bunga, terus Rara Sekar ya. Kalau Rara Sekar ini namanya keren gitu, kayak itu apa, nggak jadi deh gitu. Oke, jadi menurut gue kayak itu yang penamaan itu penamaan nama itu tuh penting juga ya gitu. Terus habis itu istik darahnya yang natural. Nah ini di ending ya gue itu dong. Oke, spoiler alert ini di ending. Oke, jadi kalau menurut gue kayak itu apa ya itu artistiknya pas aja sih, merahnya emang agak merahan gitu, cuman kayak encer banget gitu, cuman itu oke sih menurut gue, kayak keren gitu. Pesannya nyampe, pesannya pesannya adalah jangan terbawa arus oleh tongkrongan teman lo, dan jangan ikut judi bikin lo miskin. Terus habis itu juga jangan jadi kuda gitu ya, jadi kuda, karena kuda itu adalah sangat amat beresiko ya. Ujungnya kayak gini, meromantasikan ini bakal jadi good ending gitu. Good ending mungkin narkobanya nyampe lah atau gimana, kira ujungnya gak jadi mati lah si Aldonya itu. Cuman ya ujung-ujungnya si Aldo mati gitu dengan konsekuensi dia sendiri yang dia nggak tahu, dan dia nggak mikir selama dia nggak riset gitu. Kayak bro, emang kuda itu kayak gimana sih gitu, emang kuda itu kayak konsekuensi gimana sih. Nah ini catatan aja ya, harusnya agak sedikit pergolakan batin gak sih gitu, kayak misalkan dia jadi kuda gitu, dia harus tahu konsekuensinya gitu, pasti tahu lah gitu. Kayak in real life secara dia di belakang maybe setelah kayak nongkrong gitu, harusnya tahu lah kuda-kudaan itu kayak gimana gitu ya kan. Kuda-kudaan anjir, kuda-kudaan fuck gitu ya, gitu sih harusnya menurut gue kayak gitu. Sekarang kita masuk ke kekurangan ya. Oke, kekurangannya udah ada di kekurangannya itu udah ada di dia lagi nongkrong di warkop gitu, warkop kan, terus ada cewek kiu. Nanti ada videonya. Cewek kiu. Lu kalau dapat nomornya gue kasih rokok 1 bungkus. Gue bayarin es lu. Nah itu menurut gue kayak jangan dinormalisasikan dan jangan di show ke orang ya, karena in real life lu kayak gitu ya. Mungkin ini tahun 2000 berapa ya, harusnya sih udah tahu ya itu. Kayak catcalling itu namanya catcalling, you know, that's catcalling gitu. Mana ada cowok kenalan dengan cara cewek kiu. Anjir, itu kayak fuck gitu. Jadi itu pelecehan seksual namanya. Jadi jangan dimasukin ke, harusnya nggak pantas sih ini buat dimasukin ke sini gitu harusnya ya. Udah gitu sleep call lagi, anjir, ujungnya sleep call. Oke,
Terus editingnya kurang ya, sinematografinya itu, terutama PR-nya itu sinematografinya itu kayak itu apa? Kayak kurang aja gitu. Kok gitu sih sinematografinya gitu doang gitu. Dan ini kayaknya di kamera atau HP gitu. Kamera atau HP sih ini? Gue penasaran dah sebenarnya itu kayak itu apa? Kamera atau HP sih ini direkamnya gitu. Pasti ada beberapa scene yang pakai kamera, pakai HP gitu. Soalnya kelihatan banget gitu. Nggak proper lah gitu, nggak Sony, minimal Sony A6000, Sony A6000 minimal ya, Sony A6000 gitu. Atau mungkin kayak DSLR pada saat ini ya, tahun 2000 berapa ini, 2021 ya, 2022 gitu. Mungkin kayak D3200, 1100D ya, boleh sih 1100D gitu, tapi DSLR deh minimal gitu. Menurut gue kayak gitu sih menurut gue. Tapi it's okay. Maybe it's talk about budget, but do not using your phone. Okay. Kayak gue nih, gue mau nyombong dikit ya. Gue pakai Sony A7 generasi pertama Mark I sama Sony A6000. Dah goks. Kok itu pada saat itu killer banget sih, gokil. Color gradingnya kurang gue, kayak ini kayaknya nggak di color grading deh. Everything seems vivid gitu. Jadi kayak default dari kameranya gitu. Nggak ada yang ini kalau gue lihat ya, ini kayak kurang banget gitu kan. Kalau misalnya color gradingnya itu kayak di color grading kurang gitu, masih vivid gitu. Jadi kayak nggak ada nuansa warna birunya, kayak nuansa warna signaturenya gitu. Menurut gue kayak gitu sih, kayak nggak ada gitu. Jadi kayak vivid aja gitu, kayak direkam pakai HP gitu, gimana gitu ya. Oke, terus cut editingnya nggak natural. Iya, jadi pakai yang ini di sini gue lihat sini tuh pakai kayak yang namanya fade black gitu, fade black, terus habis itu lama fade black lagi gitu. Itu kayak gimana ya, it's not proper, you know. Oke. Terus habis itu ada yang buram. Nah ini di sini kebetulan ini buram tadi, kayak maybe tadi buram ya. Itu apa, kayak buram banget gitu menurut gue. Kayak kok ada yang buram sih, ada yang out of focus gitu ya, itu aja sih sebenarnya. Dan itu kayak itu fatal menurut gue, kayak jangan sampai ada yang out of focus gitu. Boleh terang, boleh gelap, tapi jangan out of focus, jangan. Terus habis itu di scene kekurangannya itu yang di scene minum bareng di tongkrongan gitu di base camp. Itu kenapa Smirnoff-nya itu diisi pakai air putih aja gitu, kayak kurang dikentelin gitu. Menurut gue kayak agak mengganggu aja sih menurut gue liatnya. Cuman itu nggak terlalu penting lah ya. Maybe ya kekurangan biar kayak ya itu aja sih. Tapi artistiknya kurang aja sih menurut gue kayak gitu. Smirnoff, terus ada apa lagi ya, itu gue lihat ya warna merah gitu. Ya intinya kayak kurang lah gitu, kurang banget lah buat scene alkoholnya itu sih menurut gue, kayak maboknya itu kurang gitu. Gitu sih. Audio scene kedua 3 itu kurang bagus, 23 menit ya. Pas 23 menit itu kayak audionya tuh kurang bagus banget gitu. Gue lupa audio dialognya apa, tapi itu nggak bagus aja. So oke. This ending udah selesai. Itu adalah review dari gue. Jadi kalau gue bisa nilainya adalah 7,5/10 ya. Sayangnya di sinematografi, di teknisnya itu tuh kurang banget menurut gua. Kayak masih ya, tapi ya emang keterbatasan budget lah ya. Jadi kayak ya udahlah gitu, mau gimana gitu. Tapi gua agak maklumin, tapi gua nggak pengen itu kejadian sih harusnya ya. Oke, Gilang Aji Saputro dia udah bisa menyampaikan pesan dengan baik gitu. Ini art house film menurut gua, kayak art house bukan komersil. Ya menurut gua udah bagus sih ya, ini bagus sih menurut gua. Produser sama sutradara itu udah oke gitu. Menurut gua sih gitu aja ya. Pesannya udah nyampe aja sih menurut gua, itu yang keren banget menurut gua. Nggak kayak
dan tetap logis gitu, meskipun ya ujung-ujungnya dark ending lah, itu emang harus dibutuhkan dark ending itu ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.